Curry merupakan shooter terhebat di bumi. Namun, ia terlihat seperti bukan siapa-siapa di tim USA tahun ini. Permainannya sangat tidak konsisten dan ia kesulitan untuk mencari posisi yang hangat. Apakah masa prime Curry telah habis? Atau ini hanyalah karena situasi yang tidak sesuai saja? Curry masih layak disebut sebagai salah satu pemain terhebat di NBA maupun di seluruh bumi. Meski sudah cukup tua, ia masih dapat mendominasi lapangan dengan kemampuan 3-point-nya yang legendaris. Namun, hal tersebut sepertinya tidak berlaku di Olimpiade Paris 2024. Seperti yang kita tahu, Olimpiade ini merupakan pengalaman yang baru bagi Stephen Curry. Sepanjang karirnya, ia tidak pernah bermain untuk tim USA di Olimpiade. Curry hanya bermain di Piala Dunia FIBA saja, dan sudah 10 tahun lalu sejak kali terakhir Curry membela USA dan meraih medali emas di ajang itu. Akhirnya berada dalam satu tim bersama LeBron James dan Kevin Durant di ajang yang serius, banyak orang berekspektasi bahwa 3 legenda basket ini akan mendominasi negara-negara lain dalam waktu yang bersamaan. Namun, dalam beberapa pertandingan fase grup, hanya LeBron dan KD saja yang mampu menunjukkan kehebatannya secara konsisten. Awalnya saat melawan Serbia sebagai pertandingan perdana mereka di Olimpiade 2024, ketiganya dapat memberikan performa yang solid. KD mencetak 23 poin dan berhasil memasukkan 8 dari 9 tembakan. Permainan LeBron melawan Serbia jauh lebih merata dengan 21 poin, 7 rebounds, dan 9 assist dengan akurasi field goal 69%. Curry hanya mencetak 11 poin. Namun, catatan tersebut masih wajar karena pemain-pemain bintang lainnya di tim USA juga berhasil memberikan performa yang sama hebatnya. Dan Curry juga melakukan ini. Curry berhasil melakukan apa yang sudah biasa ia lakukan, yaitu mencetak 3 poin tanpa melihat. Dan ia melakukan ini untuk menutup pembantaian USA terhadap Serbia. Dengan aksinya ini, pasti kita berpikir jika Curry masih tetap percaya diri untuk bermain hebat di panggung internasional. Namun ternyata hal tersebut malah berbanding terbalik di pertandingan-pertandingan berikutnya. Saat melawan Sudan Selatan di pertandingan kedua fase grup, Curry hanya mencetak 3 poin dalam 21 menit. Ia hanya bisa memasukkan 1 dari 9 tembakan, dan dari 6 3-point yang ia tembak, tidak ada satupun yang masuk. Dalam pertandingan ini, LeBron dan KD memang tidak sedominan saat melawan Serbia. Namun mereka masih menyumbang performa yang cukup impresif dengan masing-masing 12 dan 14 poin. Hal yang sama pun masih terulang saat melawan Puerto Rico, di mana Curry hanya mampu mengumpulkan 8 poin saja dengan akurasi field goal yang cukup buruk, yaitu 37,5%. Ia gagal untuk mencetak poin double digit dalam 2 pertandingan beruntun. Bahkan jika performanya dalam 2 pertandingan terakhir di fase grup digabungkan, jumlah poinnya masih sama dengan saat ia melawan Serbia. Apa yang sebenarnya terjadi kepada Curry? Bagaimana bisa ia tampil seburuk ini, padahal USA selalu terlihat hebat dan menang dominan di semua pertandingan fase grup? Tim USA memiliki banyak sekali bintang yang selalu dijadikan sebagai opsi utama untuk mencetak skor di NBA. Beberapa dari mereka pun mendapatkan peran yang memang sesuai dengan cara bermain mereka di NBA, namun tidak untuk Curry. Saat bersama Warriors, hampir semua strategi offense berpusat kepada Curry. Bola selalu berada di tangannya dan ia bebas melakukan apa saja di lapangan. Durasi pertandingan di NBA juga lebih lama dibandingkan Olimpiade yang menggunakan aturan FIBA. Curry masih bisa bermain lebih dari 30 menit di NBA, sehingga ketika tangannya busuk dan keluar dari ritme permainan, ia masih memiliki waktu yang cukup untuk menyesuaikan diri kembali di lapangan. Bersama tim USA di Olimpiade, Curry pasti mendapatkan tekanan yang jauh lebih besar. Di sini, pertandingan hanya berlangsung selama 40 menit, dan permainan berlangsung dengan sangat cepat karena aturan-aturan FIBA tidak seketat NBA. Dan dengan banyaknya pemain bintang dalam squad Avengers ini, Curry hanya diberikan waktu bermain sekitar 5 menit saja per quarter. Ia hanya diberikan tugas sebagai shooter di lapangan, dan dengan waktu bermain yang lebih singkat serta offense yang tidak berpusat padanya, maka Curry kemungkinan hanya bisa mengambil 1 atau 2 tembakan saja per quarter. Dan jika sejak awal Curry gagal memasukkan tembakan-tembakannya, maka makin sulit baginya untuk menyesuaikan diri lagi terhadap tekanan serta kesempatan yang terbatas pula di quarter-quarter berikutnya. Kondisi Curry di tim USA ini semakin diperparah dengan kemampuan defense-nya yang sangat kurang. Ia bisa dibilang sebagai pemain dengan defense terburuk di tim USA tahun ini. USA hanya membutuhkan kemampuan shooting dari Curry karena seiring berjalannya waktu, shooting makin menjadi hal yang sangat krusial untuk kesuksesan USA. Saat menang 26 poin atas Serbia, USA memiliki akurasi 3-point total hingga 56,3%. Dan ketika melawan Sudan Selatan, USA juga mencatatkan akurasi 3-point yang cukup tinggi pula, yaitu sebesar 43,3%. Dengan performa shooting Curry yang lagi jelek ditambah dengan defense-nya yang kacau, maka sudah pasti ia akan menjadi pemain tercupu di tim USA tahun ini. Hampir semua pemain USA dapat mencetak 3-point secara konsisten di pertandingan fase grup.
Saat melawan Serbia, Devin Booker berhasil mencetak 4 dari 5 3 poinnya. Jrue Holiday, pemain yang defense-nya jauh lebih dibutuhkan dibandingkan offense-nya, juga memasukkan 3 dari 5 3 poinnya. Saat melawan Sudan Selatan, Anthony Edwards, Tyrese Haliburton, dan Derrick White dapat mencetak masing-masing setidaknya 2 3 poin dengan akurasi di atas rata-rata. Bahkan dalam pertandingan ini, Bam Adebayo saja yang menjadi center dapat mencetak 2 dari 3 3 poinnya. Sedangkan Curry tidak mampu mencetak 1 3 point pun dengan percobaan yang jauh lebih banyak. Jika terus seperti ini, maka bisa saja waktu bermain Curry akan dikurangi atau mungkin akan dikeluarkan dari starting lineup. Namun, Steve Kerr selaku kepala pelatih USA tentunya tidak akan tergesa-gesa untuk membuat keputusan tersebut. Ia memang menyebut jika segala yang ada di NBA tidak ada kaitannya dengan tim USA tahun ini. Kerr saja berani untuk tidak memainkan Jason Tatum saat melawan Serbia, padahal ia baru saja menjadi juara NBA. Begitu pula dengan Joel Embiid di pertandingan berikutnya, padahal ia baru saja meraih trofi MVP tahun lalu. Namun, karena Curry sudah lama menjadi pemain andalan Kerr, bisa saja ini menjadi alasan kenapa Curry masih berada di starting lineup meski performanya buruk. Akan tetapi, mau sampai berapa lama lagi Kerr menunggu Curry untuk menyesuaikan diri? Fase grup sudah berakhir dan saat ini USA menghadapi tantangan yang jauh lebih serius. Satu kesalahan kecil dapat membuat USA berpotensi untuk tereliminasi oleh negara-negara hebat lainnya. Sisa pertandingan di Olimpiade 2024 sudah bisa dihitung jari. Curry pun masih tetap bermain tidak sesuai ekspektasi melawan Brazil. Saat di babak 8 besar, USA berhasil menang dominan lagi. Namun Curry hanya mencetak 7 poin saja. Sebagai perbandingan, Booker yang bermain 2 menit lebih sedikit daripada Curry mampu mencetak hingga 18 poin. Bahkan Embiid juga berhasil mengumpulkan 14 poin padahal ia hanya bermain 12 menit saja. Kerr pasti tidak ingin mengecewakan Curry dengan mengurangi waktu bermainnya. Namun kalau performanya tidak membaik di Olimpiade ini, Kerr mungkin tidak memiliki pilihan lain selain mengurangi tugasnya di lapangan demi kesuksesan timnya. Meski begitu, Curry tetap dapat memanfaatkan berbagai kesempatan untuk menemukan kembali ritme syutingnya. Curry tetaplah shooter terhebat di bumi, dan ia pasti tahu itu. Terdapat berbagai situasi di mana Amerika membutuhkan Curry untuk menyelamatkan mereka. Misalnya, jika USA nantinya berhadapan dengan Prancis di babak final, kemampuan shooting Curry akan sangat diandalkan karena area paint Prancis sudah tertutup rapat oleh Rudy Gobert dan Victor Wembanyama. Waktunya akan tiba bagi Curry untuk kembali ke wujud semulanya. Namun setelah menjalani berbagai pertandingan, terlihat jelas bahwa Curry saat ini adalah pemain tercupu di tim USA. Angka statistik dan posisinya di lapangan telah menjadi bukti bahwa ia masih belum terbiasa dengan peran yang semakin dibatasi. Apakah Curry akan terus bermain seperti ini, bahkan sampai di NBA musim depan? Itulah episode kali ini. Diskon 10% cuma di bulan kemerdekaan, bikin jersey cuma 100.000 per setel di Easy Sportswear. Gratis ongkir, gas langsung cekot aja. Jangan lupa like, comment, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan menghasilkan video menarik lainnya. Thanks for watching, I'll see you in the next video.